jalur kereta api Kalisat Panarukan itu sempat ada. Kalau tidak keliru 1897 kereta api itu ada jalur Kalisat Panarukan. Tinggalan Belanda itu, Pak? Tinggal Belanda, jelas Belanda lah. Oh ya. Kemudian 2004 itu ditutup karena mungkin manonya itu infrastrukturnya agak lama, agak sudah tua. Nah, ternyata wacana itu jadi rencana. Rencana ini yang dibuat oleh KAI tahun 2023 menjadi rencana sehingga Kalisat Panarukan itu mau dibuka ulang. Bukan cuma Kalisat, ada 14 jalur kereta api yang ada di Indonesia itu mau direaktivasi lagi. 2006 ini pendataan. 2006 akan dibuat pendataan. Pendataan jalur lama, apa yang kira-kira menjadi hambatan. Kemudian 2027 sosialisasinya. Sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin yang jalur yang ada sekarang sudah beralih fungsi dan itu karena milik punya kereta api akan disosialisasikan pada masyarakat di sekitar itu. Perannya pemerintah daerah itu yang kasus-kasus seperti tadi itu saya lihat. Bagaimana kondisi sosial masyarakatnya itu yang sudah menempati tanahnya mungkin itu tantangan terberat. Itu perannya pemerintah daerah. Tidak mungkin KAI itu sendirian karena yang dihadapi itu warganya kabupaten. Dikepung, Pak. Dikepung itu, Pak. Lebih dari seabad lalu, jalur kereta api Kalisat Panarukan pernah menjadi urat nadi perekonomian di timur Pulau Jawa. Dibangun pada tahun 1897, rel ini menghubungkan 3 kabupaten sekaligus, Situbondo, Bondowoso, dan Jember. Kegunaannya cukup beragam, mulai dari mengangkut barang-barang, penumpang, dari transisi dari desa ke kota, dan lain-lain. Namun, pada tahun 2004, keberadaan kereta ini atau jalur ini mulai dinonaktifkan. Sudah tidak lagi beroperasi. Semuanya hilang. Tidak ada lagi kereta api di Situbondo maupun Bondowoso. Nah, baru-baru ini pemerintah mulai merencanakan reaktivasi. Jadi, rel ini atau jalur ini itu akan dibangun kembali. Lalu sampai kapan proyek ini akan bisa dinikmati lagi? Kita ikuti lagi aja selanjutnya. Halo kawan-kawanku semua, penonton setia Jawa Pos Radar Banyuwangi. Tadi intronya sudah cukup ya. Nah, berkaitan dengan intro tadi, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal kereta api. Tadi sudah saya bahas sedikit-sedikit di intro kan, soal jalur kereta api Panarukan, Kalisat atau Kalisat Panarukan. Nah, dulu kan mati tuh, lama. Kalau nggak salah sejak waktu zamannya Pak Soeharto mungkin ya, itu mulai melambat hingga kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah nanti coba cek misalkan Anda menonton yang tahu, kalau ini salah ternyata. Sejak tahun 2004 itu sudah resmi tidak beroperasi sama sekali. Nah baru-baru ini saya baca berita, googling, scroll itu ada wacana itu untuk dihidupkan kembali. Edo Tensei no Jutsu hidup lagi. Nah, kita ngobrol-ngobrol soal ini ya. Nah, kebetulan ini hari ini kedatangan seorang narasumber. Ini orang yang luar biasa. Dulu pernah di eksekutif, sekarang legislatif, mateng. Soal politik, soal wawasan, apapun mateng. Nah, kita ini kaum gelas-gelas kosong ini biar terisi ini infonya. Oke. Selamat datang, Joyo. Selamat datang juga. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Keluarga sehat Pak? Alhamdulillah. Pak, Situbondo malam ini agak dingin Pak ya? Sudah mulai dingin ya. Sudah mulai hujan. Sudah mulai hujan. Tadi saya di perjalanan itu ada hujan. Iya. Pak, itu tadi ada macet rame, itu acara apa Pak ya? Saya baru tadi dari Surabaya. Oh, langsung terbang ke sini? Enggak, dari Surabaya itu baru tadi jam pagi itu jam 6. Terus pulang ke rumah di Wonosari. Habis asar baru ke sini. Oke. Macetnya di mana tahu saya. Yang jelas macetnya kayaknya ada perbaikan jalan.
Mungkin di ini, Pak. ruas Kalau jalan. kalau saya lihat-lihat tadi, Pak ya, itu ada ini. Ada pohon jatuh tumbang. Ada pohon tumbang juga, Iya, terus ada acara hall kalau nggak salah ada di hall. ramai banget ya, Pak Iya, ya. di Oh, daerah santri Sukorejo mana ya. aja itu, Pak? Iya. Ya namanya kota santri, di mana-mana itu datang santri ya. Berarti dari daerah-daerah luar Luar kota kota juga pasti, banyak, ya Pak ya. pasti. Oke. Hall Majemuk itu kan ya. Ya, Ya. itu luar biasa. Oke, Bapak, ini mungkin kalau teman-teman ada yang belum tahu ya, Jiyoyo ini beliau itu profilnya luar biasa. Nah, dulu Pak ya, wakil bupati Pak ya. Saya berangkatnya dulu dari ASN. Oh, ASN, di dinas mana Pak? ASN cerita dikit-dikit ya. Nggak apa-apa. Pertama kali ASN tahun 91. 91. Wah, saya Belum lahir ya? 1 tahun Pak. 1 lahir. 1 tahun. Jadi 91 itu saya sudah ASN. Oke. Di Departemen PU. Ditempatkan di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah, oke. Sulawesi Tengah tahun 99 pindah ke Surabaya. Tahun 2000 sampai 2000 dan 2000 sampai 2015 saya di Situbondo. Sempat jadi kepala dinas PU Bina Marga dan Pengairan dan 2015 masuk ke politik, masuk di wakil bupati dan alhamdulillah kita sempat jadi wakil bupati dan sempat jadi bupati meskipun cuma 3 bulan. PJ Pak ya. PJ. Gak apa-apa Pak, itu orang nomor 1 di Situbondo. Terus kok ini sekarang geser ke legislatif Pak? Oke. Garis hidup mungkin. Ya, kita tidak pernah tahu apa yang di depan. Kita tidak tahu apa akan di depan. Cuma kalau dilihat-lihat itu kayaknya saya terseret pada nasib. Kalau cita-cita nggak ada sih. Cita-cita nggak punya cita-cita. Cita-cita saya utamanya itu ASN tercapai. Dan jadi bupati, wakil bupati itu tidak. Jadi itu bonus lah menurut saya. Bonus dari cita-cita, termasuk legislatif ini juga bonus. Untuk masuk di legislatif. Nasib, karena nasib. Saya tertarik tadi Pak, kata-kata terseret. Kok saya nggak terseret juga Pak ya? Mau dong saya diseret-seret kayak gitu lah Pak. Terseret. Oke. Berarti legislatif, eksekutif. Mantep nih Pak, pengalaman kanan kiri sudah lengkap semua. Ya kita selami dikit-dikit lah. Di eksekutif sempat jadi eksekutor. Di legislatif jadi sempat belajar jadi legislator. Nyaman mana Pak? Sama, saya kira sama aja, pengabdiannya terhadap negara itu sama. Cuma perannya yang beda aja. Perannya yang beda. Ya bagaimanapun Jiyoyo ini, teman-teman ya, ini Haji Yoyo ini diberi nama lengkap itu Haji Yoyo Mulyadi, benar Pak? Benar. Dari PKB Pak ya? PKB, dari Partai Kebangkitan Bangsa. Oke, ini berarti periode pertama? Baru pertama. Kan luar biasa, pertama nyalon jadi. Langsung jadi. Itu berarti masyarakat Situbondo dan Dapil 3 Pak, ini Pak ya? Dapil 4. Oh Dapil 4, Dapil 4 itu masih banyak yang percaya sama beliau ini. Nah hari ini kita ngobrol-ngobrol nih soal kereta api. Kebetulan beliau ini ada di Komisi D. Betul. Komisi D, yang membidangi ini Pak ya? Pembangunan. Nah tentunya teman-teman, beliau ini sudah menguasai dong materinya. Ya, gitu. Dikit-dikit lah, yang penting kita sampaikan pada masyarakat. Ya gak apa-apa Pak, ini teman-teman atau masyarakat pada nonton ini kan, inilah Pak, kemarin kan gini Pak, saya cerita sedikit Pak ya, sebelum kita ngobrol. Di medsos atau di apa, itu kan banyak istilahnya, atau kemarin pas ketika saya ngobrol dengan teman-teman Dewan juga, itu saya sempat nyepil sedikit Pak. Kan ada lagu tuh Pak, naik kereta api tutut gitu kan. Siapa ndak turun lah, itu kan hanya dinikmati dari anak-anak yang ada punya jalurnya. Jalurnya. Nah Situbondo Bondowoso kan nggak punya Pak. Iya, sempat ada tuh. Dulu kan sempat punya kan. Sempat punya. Itu kan tahun-tahun kelahiran saya kan Pak. Generasi milenial ya. Iya. Masih Z nggak tahu Pak. Lagunya mau dihapus. Nah ini kabar bagus. Ya. Begitu. Oke Pak, mau mulai ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih dahulu Pak, apa kira-kira latar belakang untuk menghidupkan kembali rute ini? Oke, saya melihat lagu aja dulu. Oke. Lagu itu kan kita sempat punya itu. Ya. Artinya
jalur kereta api Kalisat Panarukan itu sempat ada. Kalau tidak keliru 1897 kereta api itu ada jalur Kalisat Panarukan. Tinggalan Belanda itu, Pak? Tinggal Belanda, jelas Oke. Belanda lah. Oh ya. Kemudian 2004 itu ditutup karena mungkin manonya itu infrastrukturnya agak lama, agak sudah tua. Oh, oke. Alasan itu mungkin. Tapi di saat bupatinya Pak Dadang Waktu itu Pak, ya? diwacanakan. Diwacanakan. Kalau tidak keliru itu 2018 diwacanakan Oke. supaya kereta api Kalisat Panarukan itu hidup kembali. Dan kita sempat datang ke Jakarta. Wacana itu. Nah, ternyata wacana itu jadi rencana. Nah, rencana ini yang dibuat oleh KAI tahun 2023 menjadi rencana sehingga Kalisat Panarukan itu mau dibuka ulang. Bukan cuma Kalisat, ada 14 jalur kereta api yang ada di Indonesia itu mau direaktivasi lagi. Di Jawa Timur itu kalau untuk jalan ada 4 titik itu. Sehingga salah satunya itu Kalisat Panarukan itu mau direaktivasi lagi. Nah, ini kabar baik untuk infrastruktur, terutama transportasi secara umum. Transportasi secara umum dan menyangkut orang banyak. Sehingga bisa menjadi suatu konektivitas antar suatu daerah, antara Bondowoso, Jember, dan Situbondo. Iya. Saya kan punya saudara, Pak, di sini, Oke. Pak, di Situbondo. Itu kalau mau datang ke Banyuwangi, itu dari sini, itu naik bus dulu. Ke Jember, Enggak, ke Banyuwangi. ke Banyuwangi. Naik bus, turun di Ketapang, naik kereta, sampai ke tempat asalnya dulu. Saya kan kebetulan tinggal di lereng gunung, Pak, ya, di kawasan Sempu. Ya. Nah, saya tanya, karena orang Jawa ini, "Bek, lo gak numpak kereta wae ta?" "Kereta endi lho, Le?" "Gak ono kereta." "Lho iya ta? Masa aku mbiyen ono." "Oh, gak ono." Jadi apa, Pak, ya? Ya memang bisa dengan kemajuan zaman sekarang, memang moda transportasi pilihannya kan banyak, Pak, ya. Banyak sekarang. Banyak. Banyak Cuman sekarang. banyak masih yang apa ya istilahnya? Yang suka kereta. Kereta. Ya? Yang suka kereta. Nah, coba ini benar-benar realisasi. Wah, luar biasa. Nah, itu makanya nanti salah satu harapannya masyarakat ke Ciyoyo seperti itu untuk mendorong bagaimana ini terwujud. Kalau ini kan sudah rencana pemerintah. Jadi saya tidak punya keraguan. Kalau 2018 masih wacana pemerintah daerah. Kemudian diterima oleh pemerintah pusat menjadi rencana pemerintah. Dan sekarang KAI itu BUMN kan, dia bekerja sama dengan pemerintah, dia yang melaksanakan dan dia sudah di-spot oleh pemerintah. Jadi rencana ini saya berkeyakinan jadi kalau sudah menjadi rencana pemerintah. Oke. Itu. Terus perkembangannya gimana, Pak, sekarang, Pak? Sejauh mana dari rencana tadi, Pak? Rencana pemerintah itu kan akan dimulai tahun 2025 sampai 2030. 5 tahun, Pak, ya? 5 tahun. 2006 ini pendataan. 2006 akan dibuat pendataan. Pendataan jalur lama, apa yang kira-kira menjadi hambatan. Oke. Kemudian 2027 sosialisasinya. Sosialisasi kepada masyarakat. Mungkin yang jalur yang ada sekarang sudah beralih fungsi dan itu karena milik punya kereta api akan disosialisasikan pada masyarakat di sekitar itu. 2008 baru konstruksinya. Oke. 2009 sudah mulai operasional sampai 2030. Ini rencana pemerintah yang sudah matang, yang sudah ada agreement-nya, perjanjiannya itu. Jadi tidak khawatir kita janji pemerintah. Ya mudah-mudahan pemerintah punya duit, dan KAI bisa melaksanakan rencana-rencana yang sudah dicanangkan ini. Oke. Terus untuk respon ini, Pak, responnya pemerintah daerah, bupati misalnya, bagaimana sejauh ini, Pak? Bagus lah. Mendukung semua, Pak, ya?
Kalau saya lihat kemarin ada pertemuan 3 bupati kan, 3 bupati Situbondo. Situbondo, Bondowoso, Jember. Oke. Banyuwangi tidak diikutkan karena pertemuan kereta api. Oke. Banyuwangi karena sudah punya kereta api, tidak diajak. Ya. Bukan dianatrikan. Banyuwangi sudah terlalu maju. Enggak Pak, belum Pak. Terlalu maju Banyuwangi, dan tidak diangkat, jangan cemburu lah. Tiga kepala daerah ini ketemu membicarakan kereta api, membicarakan hal lain dan sebagainya. Terutama transportasi massal yang harus ada di jalur ini. Nah, 3 bupati ini saya sempat ketemu dengan Bupati Bondowoso, menitipkan memang di pemerintahan provinsi itu harus juga bergerak, karena ini kan rencana pusat melalui KAI. Jadi melalui KAI. Jadi kita juga harus aktif ya, untuk menjemput ide yang cemerlang ini dari pemerintah pusat ini. Oke, Pak, jalur ini kan tidak lepas dari sejarah, Pak ya. Iya. Karena dulu saya baca-baca ini, Pak. Ini perannya vital sekali di Timur Jawa ini kan. Iya. Nah, kalau sepengetahuan Bapak ini besok ketika ini dibangun, ini seberapa euforia masyarakat menyambut, Pak? Apakah bakal rame apa sepi lagi kira-kira? Prediksi ya, Ya, prediksi saya itu di saat masih belum ada jalan ya. Kalau kita bayangkan 1897 itu kan belum ada jalan. Jalur satu-satunya itu kan kereta api. Sehingga kenapa di Panarukan? Karena di Panarukan ada pelabuhan. Ya. Jadi ngangkutnya itu dari Jember ke Panarukan itu diterima oleh kapal. Karena jalan tidak ada. Oke. Nah, sekarang jalan sudah mulai banyak dan sudah mulai bagus. Sehingga tinggal pelayanannya mereka. Bagaimana caranya Dishub terutama Direktoral Jenderal Perhubungan Pusat ini mengelola dua sistem transportasi ini, dua alat transportasi ini menjadi bersama, menjadi connect. Nah, saya yakin kalau ini terjadi akan memeriahkan jalur ini, dan jalur Situbondo itu saya sempat gini lah. Jalur Situbondo itu kalau cuma ke Jember memang sudah normal ya. Yang saya pikirkan itu kalau bisa jalur kereta api dari Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi yang tidak ada jalurnya. Nah, ini pemikiran ini saya sampaikan. Karena orang kalau mau ke Surabaya dari Situbondo itu ke Jember dulu kalau mau naik kereta api. Betul. Ke Jember dulu kan, baru naik ke Surabaya. Nah, gimana kalau dari Situbondo ada stasiun sampai ke Probolinggo, sampai ke Surabaya? Nah, pemikiran ini kan tidak masalah kan, kita cuma mikir, memberi masukan kepada mereka. Apakah ini bisa direalisasikan atau tidak? Wallahu a'lam tahun-tahun berikutnya. Wah, luar biasa berarti. Iya. Pak, itu berapa panjangnya Pak kira-kira Pak? Kalau misalkan yang Kalisat. Ya, Kalisat. Yang Kalisat Bondowoso Panarukan itu 70 kilo. 70 kilo. Kurang lebih segitu Pak ya. Jadi 35. Anunya 35, hampir 70 kilo. Dan prasarananya, relnya itu sudah ada. Sempat di saat mati dulu, saya punya gagasan JLS. Jalan Lingkar Selatan. Nah, itu saya membuat jalan rencananya. Mau saya tutup, rel kereta apinya tutup, mau saya aspal, tapi tidak dibolehkan. Oh, alasannya apa Pak waktu itu Pak? Ya kan mungkin karena mau diaktifasi kan mungkin. Oke. Sebenarnya kalau memang mau sudah mati, itu dibuat JLS itu luar biasa Mas. Jalur Lingkar Selatan itu melalui jalur kereta api tanpa timbunan, biayanya sudah ada, dan existingnya itu sudah normal. Tinggal melebarin aja, tinggal ngaspal aja itu. Kalau ditutup itu. Tapi sama pusat jangan dibuat JLS. Sehingga saya membentuk JLU. Jalan Lingkar Utara yang sudah mulai dari Weringan Anum sampai ke Kapongan. Itu ide dari Pak Dadang dan saya kemarin. Oh, memang mungkin ini Pak ya. Ini teori totok mantok Pak ya. Apanya? Teori cocologi. Cocologi. Jadi kalau memang JLS itu memang kayaknya pasti terhambat, pasti sulit, pasti rumit gitu loh Pak. Contohnya sekarang yang di JLS di Banyuwangi Jember itu Pak. Nggak selesai Pak. Iya. Memang
JLS-nya Situbondo itu hambatannya itu kan masalah gunung, masalah kontur. Jadi kalau misalkan membuat jalan, pasti konturnya tanjakannya tinggi dan mobil tidak mungkin naik. Tapi kalau melalui jalur kereta api yang sudah datar, Oh. itu loh pikiran kita kan. Jadi Oke. jalur kereta apinya itu sudah datar, kan tinggal ngaspal Ya. aja, tinggal dilebarin, tinggal ngaspal aja. Oke. Nah itu pemikiran kita di waktu itu, sehingga daripada sampean nikmati KAI, kita sewa aja, kita sewa dibuat JLS, tinggal ditutup aspal dan kita tidak usah gali, tidak usah nimbun, tinggal nutup aspal aja sampai ke Panarukan. Tinggal gas. Tinggal sampai gas, lah ya. sampai, tapi tidak boleh waktu itu. mungkin belum apa tadi Pak? Belum diseret-seret mungkin tadi Pak. Nggak tahu, Belum ada ya, yang nyeret-nyeret. Tapi sebenarnya kalau memang mau dimatikan bisa dibuat seperti itu, Mas. Itu menarik Pak ya sebenarnya. Ya, Menarik itu Pak ya. iya itu gagasan kita. Ya, gitu. Kita kan punya gagasan JLS sama JLU. JLU yang sudah digarap sekarang. Tapi belum jadi-jadi. Oke. Pak dari sekitar 70 kilo tadi Pak ya. Itu kira-kira ada berapa stasiun Pak? Saya hitung mulai dari lebih dari 14 kayaknya ya. Wih. Stasiunnya itu. Kalau hitung diurut misalkan dari katakanlah dari Panarukan, Sumber Kolak, terus Prajekan, ini terus Wonosari sampai Bondowoso. Itu hampir lebih dari 10 mungkin. Itu dari misalkan 10. Katakanlah taruhlah 10 Pak ya, 10 sampai 15 lah Pak ya. Dari angka itu pernah nggak nih Pak sidak ke stasiun-stasiun itu gimana kondisinya sekarang? Apakah sudah jadi bangunan sejarah? Yang saya lihat, yang bagus ini masih Bondowoso. Stasiun Bondowoso itu di kotanya itu masih bagus, terawat dengan baik. Kemudian di Wonosari masih terawat. Prajekan masih. Dan Panarukan sudah mulai koyak-koyak sedikit. Nah, arah Jembernya belum lihat kita. Kalau dari ini Pak, dari rencana awalnya itu stasiun akan dipakai lagi atau dipangkas misalkan dari 10, pakai 5 aja lah atau pakai 7 aja lah. Itu masuk di perencanaan. Perencanaannya itu tahun 2006. Oh, oke. Jadi apakah itu mau dipakai atau tidak, ya lihat di perencanaan tahun 2006. 2006 itu sudah mulai perencanaan untuk mengaktifasi Kalisat ini. Kalau menurut Bapak sendiri? Kalau pandangan saya dipangkas. Dipangkas. Oke. Kalau pandangan saya dipangkas, diambil titik-titik tertentu. Mungkin Panarukan. Namanya sudah Panarukan, jelas ada di Panarukan. Pasti ada Pak. Pasti ada. Kalisat pasti itu. Pasti ada ya. Bondowoso pasti ya. Terus mana itu Bondowoso Tamanan. Itu ada kan, bagus tuh Tamanan. Oke. Prajekan ada itu. Mungkin hanya 5-4 lah kalau menurut saya pangkasannya di perencanaan. Tapi nggak tahu dia akan pakai konsultan. Apakah dipangkas 5, apakah dipangkas itu. Tapi pikiran saya pasti dipangkas. Oke. Itu anggaran pasti besar Pak ya? Ya. Kayak bangun stasiun aja loh, 1 stasiun. Wah, itu makanya saya kira enggak besar sih Mas. Enggak besar. Jalur itu kan sudah ada. Jalurnya sudah ada, tinggal memperbaiki. Mungkin problemnya yang jalurnya yang semula itu normal, sekarang tidak normal. Anggap saja ada orang yang nempatin, masih banyak rumah di situ, tanahnya di situ, itu persoalan. Nah, itu tantangan itu Pak. Itu luar biasa itu Pak. Itu problemnya di situ persoalan. Apakah mereka yang nyewa di situ mau digusur atau tidak? Nah ini persoalan. Karena itu harus dibicarakan dengan baik gitu Mas. Itu kayaknya Pemkab harus terlibat juga itu Pak. Harus. Karena yang nempati warga kita. Iya. Kalau relokasi mungkin nggak Pak? Dicarikan tempat baru misalkan apa istilahnya, rumah susun atau gimana gitu Pak? Itu masuk di program 2027 nanti. Oke. Identifikasinya teman-teman yang nempati di situ. Ada warung mungkin, ada ini. Ada orang yang sudah nyewa, sudah bayar berapa anunya. Nah itu persoalan, itu problem terberatnya itu. Dilema itu Pak ya? Dilemanya terberatnya di situ. Ya mudah-mudahan semua masyarakat
kita semua menyadari lah bahwa untuk kepentingan umum harus ada pengorbanan. Entah siapa yang dikorbankan. Iya, Yang iya, iya. disebut. Yang penting ada solusi sih, Pak. Yang penting ada solusi. Ada solusi. Jangan sampai mereka yang nempati jadi tidak Kehilangan tempat tinggal misalkan. Iya, itu pasti ada solusi. Kayak jalan tol itu. Jalan tol kan enak solusinya. Enak, Pak. Enak kan ya? Kabarnya ini Pak ya, jalan tol ini. Akhir tahun ini Pak ya, bisa digunakan ya? Jalan tol itu kebetulan saya juga membidangi itu sih. Jalan tol itu tanggal 22 November ini. Bulan ini? Sudah fungsional sampai beton. Dan gratis. Mulai 22 November. Itu rencananya uji coba fungsional sampai beton. Sampai perkaksan. Pintu perkaksan, pintu beton. Terus yang Besuki itu di Februari 2006. Oh, tak pikir sudah selesai sampai Banyuwangi. Enggak, belum Banyuwangi belum. Banyuwangi belum. Karena dari Subo itu belum ada tanda-tanda pembebasan. Masih belum ada tanda-tanda. Jadi 2026 itu di bulan Februari itu insya Allah pintu tol Besuki itu akan dibuka. Pak, itu benar Pak ya? Bukit dibelah itu Pak ya? Benar. Wih, benar dibelah itu. Asik kayak Pak. Bagus lah. Mungkin terindah mungkin nantinya jalan tol Kraksan Besuki itu. Se-Jawa Timur apa se-Jawa Pak? Ya kalau kita orang Jawa Timur se-Jawa nganggapnya ya. Oh, iya Pak. Apa-apa Pak. Sombong dulu lah. Sombong dulu aja lah, kita Jawa Timur kok. Sombong dulu. Nanti netizen membandingkan, oh ternyata nggak seindah ini, urusan lain. Sombong dulu aja sekarang, yang penting kita punya tol gitu. Tapi kalau dilihat dari pembangunannya ya, ini maaf masuk ke tol dah ini, masuk ke tol. Pembangunannya itu kan di daerah Peton itu kan sudah bagus kan, ada jembatan tinggi itu menunjukkan sudah secara pandangan sudah sangat bagus. Kalau lihat dari situasinya itu, kita masih belum bisa lihat karena belum bisa dibuka. Kalau bocoran rest areanya Pak, bagus gak Pak? Rest area itu pasti bagus sih, pasti ada. Kalau dari Banyuwangi katanya ada ornamen-ornamen gitu, mungkin dari Situbondo nanti atau Bondowoso ada. Kalau rest area itu diserahkan ke daerah. Oh, ke daerah Pak ya? Iya. Masing-masing ya. Bisa-bisa UMKM masuk di dalamnya. Jadi UMKM masuk di itu kayaknya kalau di atas bukit Tuinggi itu kan keren. Iya, Pak. Keren sekali. Keren. Nanti lihat bawah. Orang naik tol bukan mau ke Surabaya akhirnya Pak, cuma mau wisata. Kan lumayan. Oke. Pak, tadi kan jalur, kita balik lagi ke kereta Pak ya. Oke. Tadi kan jalurnya ada yang pasti, ada yang mungkin dibangun ulang, ada yang renovasi, atau mungkin relnya sudah ketinggalan zaman Pak ya, mungkin ya sudah berkarat atau ukurannya terlalu kecil. Nah, itu kira-kira Pak, dari 100 itu kalau estimasi Bapak atau prediksinya itu bangun ulangnya itu banyak nggak Pak? Atau hanya sekedar maintain kecil untuk di jalurnya aja? Kalau dilihat tutupnya ya, di waktu tutupnya itu karena prasarannya itu sudah lapuk, tua. Berarti kan harus diganti. Ganti Pak ya? Iya, berarti diganti. Kalau rel dulu itu kan kecil-kecil, bener nggak Pak ya? Iya. Agak kurus Pak ya? Anunya kayaknya kalau alasannya ditutup di tahun 2024 itu karena prasarannya itu sudah tua. Sehingga tidak memungkinkan untuk, berarti kan harus diganti. Kalau diganti terus biayanya pasti besar. Oh iya. Ya pasti besar kan? Pasti Pak. Pasti mengenai bantalannya, mengenai relnya sendiri dan lain sebagainya, stasiunnya dan sebagainya. Mungkin yang rehab stasiunnya. Tapi kalau jalur utamanya saya berkeyakinan karena alasan tua pasti diganti. Iya Pak, demi kenyamanan dan keamanan juga. Demi keamanan. Iya, aman nyaman kan itu Pak. Karena ini kereta api itu kan salah satu opsi kendaraan atau transportasi paling aman lah Pak untuk saat ini. Orang misalkan ada yang fobia laut karena takut tenggelam, karena dia nggak bisa berenang. Terus ke pesawat takutnya itu jatuh dan lain-lain. Paling aman itu kereta api. Kereta api itu banyak dipilih orang. Kenapa Mas? Tepat waktu. Itu dipilih orang. Jadi kalau berangkat jam 10, katakanlah dari Jember jam 10, mungkin nyampe sini jam 12. Kalau nggak ada kasus yang bener-bener
kalau enggak ada kasus, karena dia tuh terus lewat soalnya. Yang mau lewat malah ditutup. Makanya ada pintunya, ada pintu palangnya itu. Ya. Jadi siapapun yang mau lewat tunggu dulu untuk kereta api dulu yang harus lewat. Jadi itu kunci utama, tepat waktu pasti. Bisa tidur, Pak. Bisa tidur. Nyaman. Nggak takut tabrakan. Nggak takut tabrakan. Dia jalan enak sudah. Enak. Pak, lalu perannya KAI sendiri, Pak. Nah, terus kemudian Kementerian Perhubungan sama pemerintah daerah dalam proyek ini itu kan beda-beda, Pak ya. Ya. Nah, itu kalau perannya dari yang paling vital yang mana, Pak? Kalau KAI itu kan yang punya ownernya dia kan. Ya. Sekarang ownernya itu KAI. Oke. Karena pemerintah sendiri memberikan kewenangan kepada KAI. Cuma KAI mungkin tidak punya duit. Harus minta dulu ke pemerintah. Ya, contoh kemarin katakanlah Pak Presiden itu membantu KAI sekian. Nah itu dari pemerintah ke KAI. Kemudian KAI itu membangun ini. Nah perannya pemerintah daerah itu yang kasus-kasus seperti tadi itu saya lihat. Bagaimana kondisi sosial masyarakatnya itu. Yang sudah menempati tanahnya mungkin itu tantangan terberat. Itu perannya pemerintah daerah. Tidak mungkin KAI itu sendirian. Karena yang dihadapi itu warganya kabupaten. Dikepung, Pak. Dikepung itu, Pak. Ya orang itu kan, ini pasti ada pro kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang setuju mungkin yang karena mau pakai. Yang tidak setuju mungkin karena pakai tanahnya. Dan mereka mungkin bayar. Nah ini yang kalau tidak bayar bisa digusur lah. Tapi yang bayar itu gimana? Ya betul. Nah, betul. Repot. Makanya panjang, Pak ya. Dari 5 tahun tadi ada tahapan sosialisasi. Ya, terus kemudian perencanaan. Ini masih direncanakan, yang bawah juga masih terus sosialisasi. Baru 2009 bisa berfungsi. 30 sudah on. Oke. Ya 5 tahun. Bapak Ibu Bupati ini harus turun semua ini, Pak, ini kayaknya. Harus dari hati ke hati ke masyarakat ini. Semua lah dibantu lah. Solusinya termasuk anggota gimana? dewannya mungkin juga memberi penjelasan. Nah itu mungkin penting, Pak. Pak, kalau ini, Pak, kita sepil ini, Pak ya, anggaran, Pak ya. Oke. Saya penasaran ini, Pak. Saya penasaran, Pak. Soalnya kalau saya boleh bilang itu, kayaknya proyek besar gitu, Pak ya. Pembangunan yang besar sekali, belum renovasi, belum pembangunan, ini itu. Berapa triliun, Pak? Kalau angkanya tidak tahu persis saya. Cuma KAI itu akan mereaktivasi, ada 14 jalur. 14 jalur seluruh Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur ada 4. Jadi yang lain ada 10 itu. Nah dari 14 jalur itu, yang mau didahulukan yang mana? Itu tinggal aja KAI-nya. Ini seharusnya ini dong, Pak. Ya kalau kita pinginnya, karena di Jawa Timur ada 4. Kalisat, Tanggul, Kalisat mana? Sidoarjo, Tulangan, daerah mana lagi? Ada 4 pokoknya yang mau diaktifasi. Kamal Madura itu tutup sudah. Kayaknya itu relnya sudah ditutup aspal kayaknya. Ya, jadi tinggal 2 sebenarnya. Yang memungkinkan saya prioritas Jawa Timur itu Kalisat, Panrukan. Iya, Pak. Kalau Sidoarjo Tulangan itu ketutup juga sudah. Seharusnya sih sini prioritas, Pak ya. Iya, prioritas itu. Dari 4 lah, Pak. 2 abad, Pak. Iya. Kangen, Pak. Tapi insya Allah situ Kalisat Panrukan jadi prioritas KAI. Makanya 3 bupati Jember, Bondowoso, Situbondo itu ngumpul membicarakan itu. Nah kemarin saya ketemu Kiai Hamid, Bupati Probolinggo, ya saling nitip gimana kereta api. Ya kita sama-sama lah berjuang bersama-sama. Harus nih, Pak. Iya harus. Ini warga kangen, Pak, pengen naik kereta api. Iyalah. Ini daripada warga nanti lagu itu dihapus loh, Pak. Dari ajaran TK dihapus. Tinggal nyumpet telinga. Iya, nggak ada lagi kereta, tidak kereta. Kalau gini kan bisa naik lagi.
Miliar apa triliun Pak kira-kira Pak? Pasti Pasti T Pak ya. Cuman pastinya belum tahu Pak ya. tidak tahu saya. Karena perencanaannya masih tahun depan. Iya, perjalanan depan. Ini berarti masih apa? Prediksi lah Pak ya. Ya, Oke. Spek sesuai yang saat ini pasti. Speknya kereta dan lain-lain. speknya jelas tergantung konsultannya dari KAI. Mereka punya konsultan tersendiri untuk merancang itu. Ya, tugas kita cuma satu, sosialisasi pada masyarakat. Mungkin nggak Pak, kalau misalkan KAI atau mungkin punya wacana katakanlah rel baru atau apa mungkin inovasi yang baru diterapkan di sini. Karena sekalian bangun kan ini, mending yang rencana baru aja lah kita coba di sini. Jadi lebih canggih daripada yang ada sudah. Tinggal lihat pasarnya, Mas. Kalau zaman 1897, ngangkut barang dan orang ke tempat. Ya, sekarang prasarana angkutan banyak. Ada bis, ada ini, ada ojek dan sebagainya. Sekarang kereta api itu apa sih? Apa ngangkut barang lagi dengan orang? Apa hanya untuk wisata? Apa dan sebagainya? Kalau prediksi saya masuk di wisatanya kayaknya. Karena faktor wisatanya sehingga mereka itu bisa mereaktivasi itu. Oke. Anunya. Betul. Kalau lihat saya anunya. Karena di antara mulai dari Kalisat, Tamanan, Bondowoso, Prajikan ini jalurnya jalur wisata. Iya Pak ya. Sejarah sana Pak ya. Iya. Punya sejarah. Anunya. Karena faktor wisata sehingga diaktifasi. Kalau barang dan orang sudah banyak. Sekarang punya sepeda motor sendiri kan. Meskipun bis sudah jarang. Jarang Pak. Tapi kereta api begitu ini muncul, bisa saja orang beralih ke kereta api. Karena angkutan umum itu jarang sekali di sini. Jarang sekali. Nyaman dulu. Nyaman sekali itu. Nyaman kereta itu beli tiket selesai, duduk nyampe. Tunggu tidur nyampe, nggak takut kena banjir, nggak takut ditabrak atau nabrak. Nyaman Pak kalau menurut saya. Pak, itu anggaran tadi itu APBN murni atau mungkin ada cawe-cawe dari APBD daerah juga Pak kira-kira? Biasanya konsorsium biasanya. Biasanya pembiayaan itu untuk pembangunannya diserahkan kepada APBN. Oke. Diserahkan APBN. Tapi untuk pembebasannya biasanya diserahkan ke BPD. Oh. Anunya. Ya. Sistem penganggaran itu biasanya seperti itu. Seperti pembebasan jalan tol itu diserahkan ke pemerintah daerah. Cuma mungkin uangnya dari mereka. Karena kalau tidak seperti itu, daerah akan diam. Tidak akan ngurus. Makanya diberi peran seperti tadi. Iya, Pak. Diberi peran seperti tadi supaya ngurus, supaya ini proyek ini benar-benar. Nanti kalau nggak diberi peran tiba-tiba jadi terus ngeklaim gitu aja. Iya. Ayolah. Jadi yang menyangkut sosial mungkin diserahkan kepada pemerintah daerah. Wah, itu Bapak Ibu Bupati memang harus hadir. Harus hadir di sana. Semua harus hadir, yang ngerti tentang perkeretaapian itu memberi penjelasan kepada masyarakat. Terus kalau ngomongin infrastruktur Pak, tadi kan kita udah bahas stasiun Pak ya, mungkin ada stasiun yang direnov, ada yang mungkin dipertahankan karena klasiknya, mungkin bersejarah lah Pak, mungkin bangunannya ya. Pasti ada juga infrastruktur berupa ini Pak, jembatan. Ada berapa jembatan Pak yang dilalui Pak? Yang dilalui Situbondo, kalau tidak salah 1 ya, 2. Oh, 2. Kondisinya gimana? Jembatan Kalibagor sama jembatan Widuri. Masih bagus tuh Pak? Apa butuh? Saya belum bisa pastikan ya. Cuma karena ini direaktivasi, karena perasananya sudah lama, tua itu. Tentunya pasti ini juga kan Pak ya? Dipikir juga kan? Dipikir juga. Nggak mungkin. Kan nggak mungkin cuma bangun-bangun aja tapi jembatannya nggak dipikirkan. Iya. Kalau prediksi saya mungkin total ya. Direncanakan total, yang terutama jembatan yang bahaya itu pasti dikonstruksi ulang. Mantap Pak, serius Pak. Ini bakal mantap sekali. Tentunya kan kalau begitu ada ini Pak ya, butuh gak sih Pak misalkan menempatkan rel atau jembatan itu pakai studi apa kata?
AMDAL Pak ya? Oh iya harus. Penting tuh Pak ya? Harus itu. Jangankan itu, sekarang sudah AMDAL kan 2025. Iya. Jadi sebelum tahapan 2026 itu muncul, sudah AMDAL-nya dulu harus selesai. Karena ini proyek prestisius, kan kalau tidak ada AMDAL-nya ya diprotes orang gitu. Harus itu. Oke. Pak, ini nanti kira-kira jalur ini ada nggak Pak wacana untuk menjadikan jalur logistik lagi Pak seperti zaman dulu Pak? Kan dulu terkenal itu Pak. Iya, saya katakan tadi kalau logistik itu sangat mungkin, Mungkin Pak ya. sangat mungkin. Karena kalau dilihat dari perilaku masyarakat ya, terutama menyangkut pasar itu, banyak logistik harus diangkut dengan angkutan umum. Jadi sangat mungkin logistik itu. Tapi yang jelas kembali ke tadi, faktor pariwisata itu menjadi utama bagi saya itu. Ini nadinya di situ Pak ya. Ya, jadi Nadinya karena di situ. pariwisata dan sebagainya. Terutama kalau ada kereta ini misalkan dibangkitkan lagi, kemudian sudah jalan lagi, wisata pasti tumbuh. Pasti tumbuh. Ekonomi lain juga terseret Pak. Iya. Kalau stasiunnya, kalau yang kuno-kuno pasti diamankan, pasti jelas diamankan. Iya Pak. Yang Klasik. masuk mungkin cagar budaya itu mungkin pasti diamankan, itu pasti tidak boleh direhab. Mungkin rehab-rehabnya nambah-nambah aja supaya ruangannya ber-AC dan lain sebagainya. Stasiunnya itu. Oke. Pak, kalau peran dari Komisi D di sini apa Pak? Nanti yang bisa diperankan. Komisi D sekarang sudah mulai berperan di Ini Pak ya. reaktivasi ini. Ada masukan Pak dari masyarakat Pak yang akan dibawa besok? Enggak, kami sudah mulai koordinasi dengan Dishub. Karena Dishub itu ada di bawah Komisi D ya. Dishub provinsi sudah banyak bincang-bincang dengan kita. Jadi perannya sudah mulai ada gambaran-gambaran. Makanya gambaran-gambaran itu saya sampaikan hari ini itu. Gambaran-gambaran tadi itu. Ini teman-teman ya, teman-teman nonton semua. Ini bocoran ini ya. Ini blueprintnya ini belum dipublikasi, tapi sampean semua bisa melihat atau menggambarkan nanti di otaknya seperti apa nanti. Oh ini begitu. Iya. Oke, terima kasih loh Bapak. Iya. Ini udah belak-belakan di sini Bapak. Sudah mulai bincang-bincang transportasi. Yang lagi tren di sini, yang lagi tren di Komisi D sekarang itu Trans Jatim sama kereta api ini yang di sub. Kemudian kemarin ada bandar udara yang ada di Malang, kemudian pelabuhan yang ada di Jangkar. Tol udah lewat Pak ya? Tol itu sudah mau berakhir sebenarnya sih. Tanggal 22 ini sudah dibuka yang Gending Kraksan, Gending Python. Gratis tuh ya. Gratis, 1 bulan itu. Nanti setelah itu baru berfungsi utama. Yang sampai subuh Februari dibuka. Ya. Itu keren sekali. Iya, keren sekali. Berarti sekarang trending topiknya itu masih kereta Pak ya? Kita Pembahasan kereta api sama di sub ya. di sub. Sama Trans Jatim. Pak, selain nanti gejolak di masyarakat Pak, misalkan terkait pembebasan lahan Pak, ada tantangan lagi Pak? Atau kendala yang sudah dipetakan? Tantangannya biaya tadi. Biaya Pak ya? Biaya. Tapi kan kalau negara sudah merencanakan pasti sanggup Pak. Iya, cuma sekarang kan kita senang kalau membangun, tapi kita tidak senang kalau berhutang. Janganlah Pak. Iya, makanya. Janganlah Pak. Jangan kalau hutang Pak. Negara benar ini menjadi tanggung negara. Kita cuma rakyat itu yang kalau ada kalimat berhutang kan tidak enak rasanya. Bangun kereta api kali saat penarukan, tapi uangnya hutang kan tidak enak didengar. Uang hutang nanti kalau balik-balik kan masyarakat lagi. Iya itu. Aduh, jangan. Tapi yakinlah karena ini kereta api cuma ada 4 di Jawa Timur, 2 mungkin ada 2 lah. Yang direaktivasikan, saya yakin ini akan terrealisasi. Harus tinggal tanggapan masyarakat dari bawah seperti apa. Ayo kita semua
sama-samalah memberi penjelasan kepada mereka, memberi arahan kepada mereka supaya sama-sama mengerti. Dan pemerintah memberi kerugian itu bukan kerugian, keuntungan kepada mereka yang sudah menempati. Jangan sekedar bongkar, bangunannya dibongkar, tapi ganti ruginya tidak cocok, itu kan risiko, Mas. Kalau dibongkar dengan ganti untung kan enak. Iya, jangan ganti rugi lah, jangan ganti untung. Pak, kalau peluang investasi ada nggak Pak di sini tuh Pak kira-kira? Investasi Situbondo sudah mulai muncul ya, sudah mulai ada, apalagi nanti ada jalur itu. Dan kemungkinan kalau saya melihat tuh Pelabuhan Panurukan akan buka lagi itu. Efek domino lagi tuh Pak? Iya, muncul lagi. Prediksi saya sih, saya belum bisa melihat tapi prediksi saya melihat dari kejadian yang tahun-tahun lalu, kenapa di sini dulu ada kereta api? Karena ada Kalisat Panarukan, karena di situ ada pelabuhan. Kalau ini tidak muncul pelabuhan Panarukan, rugi. Kan semua di bawah Dishub gitu kan, sebuah Dishub. Dan Panarukan itu menjadi kewenangannya Dishub, bukan Dishub sini, Dishub pusat. Nah ini tinggal kita dorong aja, ayo Panarukan buka. Misalkan sandarnya gitu. Itu lebih keren lagi itu nanti. Itu kan ini Pak, apa namanya, yang punya kekuatan dorong-dorong itu kan cuman DPR. Ya, terutama kita DPRD provinsi itu kan tengah-tengah, Mas. Bisa ke bawah, bisa ke atas. Kalau DPR RI itu kan atas toh. Atas. Ya biarkan DPR RI yang berjuang. Kita beri masukan aja DPR, tapi kita juga bisa datang ke Ditjen Perhubungan untuk memberi masukan. Saya selalu bilang di setiap pertemuan itu untuk kepentingan masyarakat umum, ayo kita dahulukan. Wisata. Ya. Banyak Pak ya. Wisata, kemudian investasi. Terus kemungkinan Panurukan dibuka. UMKM bisa masuk. Nanti juga penyerapan ini Pak, apa namanya, tenaga kerja. Banyak sekali. Tapi 2030 ini berjalan sampai 2030. Apalagi nanti tiap stasiun dikasih sentra-sentra kuliner. Oke. Gitu, Pak. Mungkin di stasiun diberi apalah. Keren kayaknya Pak. Diberi seperti tempat makan, tempat minum, boleh. yang ciri khasnya. Sama ini dong Pak, apa namanya? Ini pengalaman saya cerita Pak ya. Ini pengalaman saya cerita. Kereta api juga Pak, kereta api. Di kereta api, saya kan nggak pernah tuh Pak makan dalam kereta api. Kapan hari itu kan dari Surabaya ke Banyuwangi itu kan naik Belambangan Express. Itu naik kereta api Pak. Saya lihat menu-menunya makanannya gini-gini aja. Padahal saya itu penggemar pedas Pak ya. Mungkin beberapa orang tuh enak, nikmat Pak ya. Ada apa aja? Apa ya kemarin menu nih kereta api? Nasi goreng. Biasanya ayam geprek. Nggak ada Pak geprek Pak. Saya nyari geprek Pak, nggak ada. Bisa. Tapi ada biasanya itu. Pecel geprek itu kayaknya mungkin Mungkin dari kalau ada teman-teman KAI yang nonton ini mungkin ya, ini usul aja Bapak. Bagi kita pencinta kayak kuliner, geprek, pedes itu dikasih lah Pak menunya Pak. Biar kita betah naiknya Pak. Iya. Minimal gini loh, ada suatu ciri khas kuliner yang ada di stasiun-stasiun. Misalkan Situbondo ya. Situbondo katakanlah di Situbondo apa sih? Nasi karak misalkan. Ya tidak apa-apa lah kita masukkan nasi karak. Dipilih tidak dipilih terserah masyarakat. Monggo. Tapi dimasukkan di daftar. Nah, mungkin di Bondowoso tapi nah, dimasukkan aja tapi goreng atau tapi bakar. Itu kan bisa dimasukkan itu. Menarik itu Pak. Menarik itu. Untuk investasi menarik. Iya, masukkan di menu. Ya mereka itu mau milih apa tidak. Tapi di kereta api itu yang pasti ada nasi goreng. Karena nasi goreng jadi makanan umum. Jadi orang itu pesennya nasi goreng. Tambah lagi satu gerbong Pak untuk oleh-oleh. Oleh-oleh. Jadi enak kan Pak oleh-oleh berjalan itu. Oke. Pak, ini pernah nggak Pak ada bahasan soal ini Pak? Sudah ada
di desas-desus mungkin di Dinas Pariwisata Situbondo mungkin Pak ya. Untuk sudah bikin paket-paket wisata karena ada wacana ini Pak. Wacana apa namanya? Reaktivasi ini. Yang saya tahu, baru Banyuwangi. Baru Banyuwangi Pak ya. Baru Banyuwangi, kemudian muncul lagi sekarang Bondowoso, paket-paket wisata. Situbondo mau mulai. Dari dulu zaman saya itu, di saat saya jadi wabub dengan Pak Dadang itu, sudah saya suruh coba buat paket wisata yang kira-kira niru lah sama Banyuwangi. Banyuwangi itu kan paket wisatanya bagus kan. Saya melihat itu ada komunitas jeep kan, ada yang kuning tuh, ya, jeep apa, hardtop tuh kalau salah, berangkat, jemput, pergi ke Baluran, berangkat, terus seperti itu. Nah paket-paket wisata itu harus dihidupkan. Nah Situbondo itu baru akan mulai dan insya Allah mulai dengan wacana ini. Karena ini transportasi umum itu membawa orang satu gerbong katakanlah hampir dari 100 orang kan. Satu gerbong itu berapa tempat duduk itu. Betul. Jadi berapa gerbong yang ditarik dia. Ya. Kalau dia nanti turun di Panarukan semua kan, kalau tidak ditangkap oleh pemerintah daerah ini kan rugi juga. Panarukan dekat mungkin dengan Pasir Putih, tangkap di situ, bawa ke Pasir Putih. Ya. Mungkin karena ini Pak ya, Situbondo, Bondowoso itu kan kebanyakan jalannya nasional Pak ya. Jalannya provinsi. Oh, kebanyakan provinsi. Ya, jalan provinsi itu. Oke. Nah itu kan pasti padat merayap Pak ya. Dengan adanya pilihan ini Pak ya, pilihan transportasi lain seperti kereta api, tentunya kan efeknya juga mengurangi emisi dan lain-lain. Nah itu mungkin ada strategi Pak, mungkin yang sudah terfikirkan untuk nanti disodorkan ke Bupati. Pak ini loh Pak ada kayak gini misalkan setiap wajib seperti ini atau seperti apa itu Pak. Sempat ada pikiran nggak Pak? Yang bisa dipaksa seperti itu mungkin ASN. ASN Pak ya. Tapi ke masyarakat. Jangan banyak-banyak lah. yang bisa katakanlah kita eksekutif ya. Yang bisa dipaksa seperti itu ASN ya. Atau memberi contoh. Bupatinya atau pejabatnya melakukan sehingga anak buahnya melakukan. Oke. Misalkan bupatinya mau berangkat ke Jember naik kereta api. Anak buahnya berarti naik kereta api. Oh iya Pak. Iya kan gitu. Pasti, Kalau tidak naik kereta api kasih sanksi dia. Itu pasti Pak. Iya. Gitu. Dan beri contoh untuk menghidupkan jalur itu. Itu asik tuh kayaknya. Kalau misalkan ada situ Pak, pas opening itu Pak ya. Opening jebret itu. Jadi Bupati Riau, terus kemudian Bupati Bondowoso naik kereta api sampai Jember. Ya. Pulang lagi, balik lagi. Ya. ASN-nya ikut pas itu. Pasti Pak. Itu 7-8 gerbong semua ASN itu Pak. Itu bisa dipaksa. Kalau masyarakat umum belum bisa paksa. Itu kayaknya keren juga. Pak, ada lagi nih Pak. Ini kan pasti kan proyek ini direncanakan jangka panjang Pak ya. Tidak hanya jadi proyek jangka pendek. Nah itu selain anggaran itu kan juga kemantangan blueprint tadi Pak ya. Blueprint harus matang. Nah kira-kira kalau di Banyuwangi kan gini Pak. Mau bangun apa, misalkan harus ada ornamennya Banyuwangi khas. Nah kalau di Situbondo ini ada nggak Pak? Untuk jangka panjangnya. Jadi setiap generasi tahu, oh ini toh khasnya. Yang jelas kereta api reaktivasi ini tidak akan sama dengan kondisi kereta api sebelumnya. Tidak akan sama. Sudah move on Pak ya? Ya tidak akan sama. Karena kalau dibuat sama, ya gitu-gitu. Ya. Minimal IT-nya, teknologinya itu pasti berubah. Nah, kemudian ornamen-ornamen yang dititipkan oleh daerah harus diciptakan mulai sekarang. Apa sih sekarang di sini? Kalau Banyuwangi banyak kan ya, banyak hal-hal yang bisa dimunculkan Banyuwangi itu. Terlalu banyak menurut saya Banyuwangi sudah. Jadi Banyuwangi agak mengalah lah pada Situbondo. Situbondo ini mau belajar sebenarnya. Oke. Pak ini kita agak kerasa hampir 1 jam itu ngobrol. 1 jam ya. Hampir ngobrol-ngobrol. Ini kalau gak diingatkan sama teman-teman tadi bablas ini Pak. Ya. Kalap lagi.
Sebenarnya ini masih banyak Pak topik-topik menarik soal kereta api ini yang pengen saya diskusikan lagi Pak. Ya. Mungkin di episode selanjutnya Pak ya kita Oke, akan oke. bahas lebih dalam. Nah ini untuk closing Pak. Heeh. Hal yang paling penting ini Pak untuk bocoran hari ini kepada penonton dan juga harapan Bapak dengan wacana ini apa Pak? Kita mulai dari bocoran dulu Pak. Apa yang hal penting yang penting diketahui oleh masyarakat tentang wacana atau rencana pembangunan ini Pak? Saya melihatnya seperti ini. Harus berpikir positif terhadap pemerintah dulu. Menghidupkan ini. Masyarakat semuanya arah bawah itu harus berpikir positif. Begitu juga sebaliknya. Pemerintah harus berpikir positif terhadap masyarakat. Sehingga sama-sama, anunya itu sama-sama. Tidak ada saling gontok-gontokan itu. Nah, karena ini kereta api ini jalurnya sudah ada dan itu sertifikatnya juga punya kereta api, ya masyarakat harus sadar bahwa itu daerahnya kereta api. Tapi yang kereta api juga harus sadar, mereka itu nyewa, digantilah, jangan dibuat ganti rugi, tapi ganti untung. Sehingga sama-sama anunya. Dan insya Allah kalau semuanya itu berjalan sesuai dengan koridornya masing-masing, saya yakin tidak sampai 2030, 2029 sudah on dia. Iya. Semoga. Iya, saya yakin. Tapi kalau banyak permasalahan di 2027, masuk di 2030 baru on. Malah bisa-bisa 30 baru bangun Pak. Baru mulai Nggak tahu lah. mulai Pokoknya dikerjakan. kuncinya di 2027 Mas. Oke. Kuncinya di 2003 persoalan klasiknya itu mereka ini. Ini kan Wah, ada yang numpangi, mungkin ada politiknya, ya. ada macam-macam lah orang-orang yang. Berarti mitigasinya harus dari sekarang Pak ya. Sekarang sudah mulai mitigasi kan. 2027 sudah mulai. Ya mudah-mudahan kita panjang umur lah Mas. Amin Pak. Amin, Pak. Sehingga juga membantu masyarakat dan pemerintah. Kita kan tengah-tengah ini di DPR itu ada aspirasinya masyarakat disampaikan di pemerintah. Kemudian ada pembangunan pemerintah sampaikan pada masyarakat. Pak, misal ini Pak, ada penonton ini yang rumahnya untuk saat ini itu ada di dekat jalur Pak, dekat jalur yang akan dibangun besok. Nah ini kan pasti dia khawatir, was-was, mau mengadu, nggak tahu, mau protes atau mau menyampaikan aspirasi, nggak tahu kemana alamatnya. Kira-kira Pak, kalau misalkan dialamatkan di Bapak, sudi apa enggak Pak? Saya wakilnya mereka ya Pak, yang ada di Situbondo ya, Oke. di Jawa Tim. Oke. Karena saya ada dapil Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Oke. Kalau mengadu tentang kereta api, monggo. Atau diskusi dengan saya, monggo. Teman-teman yang rumahnya itu ada di Bondowoso, Situbondo yang kebetulan dekatnya rel yang lama yang rencana akan dibangun lagi. Kalau misalkan ada keluhan apa-apa, masukan apa-apa, bagaimana enaknya atau mungkin waktu pembebasan lahan bermasalah karena tidak sesuai Pak ya. Ya. Boleh ngadu ke Bapak Yoyo ini, Pak Jiyoyo. Kalau nggak tahu silakan tulis komentar di bawah ini nanti. Atau melalui medsosnya beliau. Ya. Atau nanti kalau misalkan urgent banget, ya sudahlah WhatsApp beliau boleh. Kalau nggak ada yang tahu nomornya lewat timnya Bapak bisa Pak ya? Bisa. Lewat radar Banyuwangi juga bisa. Lewat radar Banyuwangi juga bisa. Silakan nanti kita sampaikan. Bebas Pak ya? Bebas. Karena Bapak ini sudah kanan kiri nih. Legislatif oke. Eksekutif oke. Ya. Terbang jadinya. Bapak, terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Diskusi yang sangat menarik Bapak. Ini kita kaum gelas kosong sudah terisi. Bobot sekali Bapak. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan lain waktu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Salam teman-teman.